Malahan better gitu loh dibanding Bapak bikin reaction terus kan. Iya. Kayaknya yang better Bapak ketemu saya kayak lebih enak ya nanya Iya, yang langsung ya. iya, and things that you want to ask before. Menjadi satu, tiga pribadi dalam satu. Oke, baik. Halo semuanya. Nama saya Jesslyn Tia Lestari. Saya baru mualaf tahun 2024 bulan Februari akhir. Jadi pada saat hari ini saya baru 1 bulan umur mualaf saya ya. Nah, saya saya berpodcast di akun channel Ngaji Cerdas adalah dengan tujuan mengedukasi, education, di mana saya mengimbau teman-teman semua, mari kita lebih literate, mari kita lebih mengarah kepada literasi ketika itu berhubungan dengan memilih Tuhan ataupun memilih agama kita. Karena again, by the end of the time, all of us are very educated people, dan saya percaya kita semua bisa belajar. Itu kenapa tujuan saya untuk mengedukasi. Dan sekali lagi mohon maaf bagi pihak-pihak sebelah, terutama mungkin agama sebelumnya saya, jika merasa tersinggung, jika merasa sedikit berat hati terhadap konten-konten yang saya berikan dalam proses saya mengedukasi kita untuk lebih literate. Mohon maaf saja, saya tidak ada niat atau keinginan apapun untuk menyinggung, menjatuhkan, ataupun menjelekkan agama lainnya atau agama apapun. Semua konten ini diciptakan untuk tujuan edukasi. Again, karena saya percaya bahwa human have to evolve, kita semua orang harus berpikir, terutama bagian keagamaan kita. Terima kasih. Reaksi dari Counterback. Agama Kristen yang sebelumnya, terutama ada yang namanya pendeta Andre Tunggal gitu ya. Kena lagi. Nah, dan gimana? Udah pernah nonton reactionnya? Ada? Udah. Saya keseringan nonton kayak. Saya pengen dengar bagaimana respon Jesslyn dan apa counter Jesslyn terhadap itu. Oke, sejauh yang so far yang saya udah melihat reaksinya kayak emang Pak Andre Tunggal rajin ya, jujur ya, saya bilang tuh rajinnya kebangetan untuk mereaction a lot of the video ataupun dia bahkan dia ada reaksinya gitu loh. Jadi sampai dia reaksinya sendiri, saya juga agak bingung sebenarnya reaksinya itu dia pede nggak sih menyampaikan atau tidak. Nah, tapi kalau so far dari reaksi saya terhadap video-video itu adalah it's okay, it's normal for me. Kayak I appreciate pendapat dan opininya dari Pak Andre Tunggal juga. Tapi ya begini, it's a lot of framing ya, banyak yang memframing kata-kata yang sebenarnya tidak saya katakan, tidak saya masukkan ke situ, tapi dia sebutkan. Jadi seperti dia mentafsirkan kata-katanya saya lah. It's normal for a place to do that. Mungkin dia juga ada ketakutan, fear sendiri, karena kan emang kalau misalnya video kita masukin ke orang, terus kan yang saya lebih banyak dibayarkan video saya itu kayak I ask people to think gitu loh. I don't ask you guys to do something else. I just ask you guys to think, untuk berpikir dan coba melogikakan penalaran imannya kalian terhadap logika kalian seperti apa. Seperti hal itu sih yang lebih ditakutkan ya oleh Pak Andre Tunggal, bisa open doktrin yang sudah ditetapkan. Karena jujur, untuk open the doctrine itu adalah dengan berpikir lebih dahulu. Nah, kalau makin banyak orang yang suggest atau motivate people to think, itu akan memulai jemaat ya seperti nanti jemaatnya banyak protes kan. Nah, cuma ya so far sih menurut saya normal-normal saya, dan Pak Andre masih di batas yang baik ya, jujur ya. Dia masih lumayan sopan menurut saya, masih lumayan oke. Intelektual gitu ya. Masih ada sedikit intelektual ya, tapi again yang dibicarakan kan selama-lamanya itu doktrin ya, dan itu bukan ya istilah itu bukan yang benar-benar firman Allah, tapi hanya doktrin gereja. It's normal lah. For me it's fine. Kalau ada kesempatan untuk diskusi gitu langsung sama beliau tatap muka? Katanya beliau ada ngajak ngopi atau something, tapi hilang, nggak ada kabarnya. Oh, beliau ngajak? Katanya di salah satu video kan banyak ya reactionnya. Saya nggak nonton sampai semua, maksudnya saya nggak update banget. Jadi kalau yang ada muncul di beranda saya baru pop up saya lihat. Tapi katanya di salah satu videonya dia ada ngajak yang ngopi. Dia kalau debat dia katanya nggak mau, it's fine. Tapi kalau dia mau ngajak ngopi, I'm open up gitu loh. Dibanding Bapak ngomong dengan video, mendingan Bapak ngomong dengan saya kan. Kasian banget ngomong dengan video saya. Nggak apa-apa sebenarnya kalau ngopi-ngopi kayak gitu. Asalkan just bring a representative lah, supaya tidak ada ya kesalahpahaman or anything. Just bring representative, satu untuk Pak Andre, satu untuk saya.
Berarti Cica sendiri siap ya kalau tatap muka langsung ya? Malahan better gitu loh dibanding Bapak bikin reaction terus kan. Iya. Kayaknya yang better Bapak ketemu saya kayak lebih enak ya nanya Iya, yang langsung ya. iya kayak things that you want to ask Karena yang gitu beliau persepsi. bilang apa Ci Jesslyn dibaptis 7 kali itu gimana itu? Kalau yang masalah itu berarti Bapak kayaknya Bapak main kurang jauh sih Bapak. Bapak harusnya agak main lebih jauh nih. Contoh kayak gini. Misalnya kayak membaptis 7 kali gitu. Kalau misalnya someone suka ke tanah suci, ikut holy tour setiap setahun, hampir bisa yakinkan mereka pasti baptis jauh lebih banyak. Mereka bisa 1 tahun baptis 1 kali atau berapa kali. Itu tuh sangat bebas untuk melakukan pembaptisannya. Terutama nih di Kristen ini ada, kalau kemarin kan pasti saya di Ayah. Kalau lengkapnya ntar nonton di Ayah Sofia aja, kayak itu lebih lengkap di situ. Cuma ini ada penambahan nih dari video yang di Ayah Sofia. Selain ada pembaptisan tuh dikarenakan pindah agama, habis itu pindah gereja. Kemudian tuh ada juga misalnya dia kerasukan atau something yang membuat dirinya tidak terlalu suci, lebih baik dibaptis kembali supaya bisa ada penyucian. Karena pembaptis itu punya arti juga penyucian. Atau misalnya dia naik pangkat dari misalnya jemaat biasa, dia mau menjadi pendeta, dia butuhkan urapan. Right? Nah, selain dari 4 buah ini ada juga untuk jemaat-jemaat biasa. Kalau mereka mencari namanya pengurapan Roh Kudus. Nah, bagi teman-teman di Kristen nih coba dipelajari nih. Banyak dari kalian kan yang akan membedakan ya. Misalnya Anda dibaptis dengan pendeta A. Tapi pendeta A itu pendeta lokal dan pendeta biasa. Tiba-tiba Desember KKR datang gembala sidang melakukan pembaptisan. Pasti baptis ulang karena pengurapannya jauh lebih tinggi. Nah, ini case yang jauh lebih ya kalau mau dibilang nggak make sense ya, saya sesama manusia ya pengurapannya, tapi banyak dikejar oleh jemaat. Jadi pembaptisan tuh bisa aja orang yang bisa baptis jauh lebih, not only 7 tuh nggak akan break record. Break record tuh kalau 50 atau berapa puluh ya baru bisa break record. Karena actually there is no limit untuk kita mesti baptis berapa kali, ataupun misalnya mau dibaptis oleh siapa. Karena pembaptisan tuh adalah hak jemaat. Again ya, nih ditekankan, pembaptisan adalah hak jemaat untuk memilih, bukan hak pendeta untuk menentukan. Jadi kalau emang jemaat itu merasa kayak dia membutuhkan pembaptisan ulang, for some reason, saat pendeta misalnya gereja A tidak menyetujui, gereja B menyetujui, it's fine. Karena emang itu hak mereka. Mereka boleh mendemand itu. Dan memang setiap gereja, again, ribuan sinode, ribuan pengajaran, ribuan doktrin, ribuan rules. You guys doesn't have one concrete rules yang harus diikuti semuanya. Bahkan Tuhan aja sometimes ada yang milih. Ada yang lebih condong ke Yesus, ada yang lebih condong ke Allah Bapa, ada yang lebih condong ke Roh Kudus kan, ngaku aja maksudnya. Open up aja, Tuhan memang ada 3, wajar gitu, dan waras kalau kita choose. Karena nggak bisa satu orang tuh, istilah gini lah, saya 1, bos utama saya 3. By the end of the time, saya pasti mihak, right? Nature of the human beings lah, kodrat sebagai manusia. Kalau yang ini apa namanya, kan beliau juga memframing bahwa ada 3 fitnah bodohnya terhadap agama Kristen. Iya, itu saya ada baca. Itu gimana itu tanggapannya? Pertama fitnahnya terhadap yang pertama dosa, duanya lagi apa ya? Dosa, Yesus Kristus saya perlu dibacain sih kayaknya 3 buah fitnah. Coba deh, ada nggak 3 buahnya apa? Di sini nggak, di judulnya aja. Dia ada tuh di videonya, dia ada tulis. Dia ada taruh. Dosa kalau nggak salah kan? Karena ditebus. Ya, satu lagi. Yesus Tuhan kalau nggak salah nggak sih? Ya nggak sih? Betul kan? Framingnya bahwa ini adalah fitnah Islam terhadap Kristen, right? Nah, pertama, framing pemfitnahan Yesus adalah Yesus bukan Tuhan. Betul nggak sih? Harusnya Yesus bukan Tuhan kan? Bukan Yesus adalah Tuhan. Nah, pemfitnahan dia mengatakan bahwa Islam itu memframe seakan-akan Yesus itu bukan Tuhan. Ya masalah dari Kristen ada 3 Tuhan. Gimana ya menjelaskan ini? Maksudnya Bapak menanyakan pertanyaan yang akan menjatuhkan diri sendiri, akan backlash ke diri sendiri. Again, forever and after, Kristen itu percaya kepada Trinitas. Trinitas tunggal itu tidak bisa dipisahkan. Alpha dan Omega, 3 menjadi 1, 3 pribadi dalam 1 kesatuan, right? Nah, itu tidak akan pernah bisa dipecahkan. Oleh karena itu, Yesus bukan Tuhan itu very wajar dan very logic gitu loh. Karena Yesus masih berdoa kepada Allah Bapa. Bahkan di saat-saat momen terakhir, Yesus meminta untuk cawan ini disingkirkan dari hadapan dia. Cawan itu di mana itu adalah pensaliban. Jadi kalau Yesus berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus Tuhan nggak? Kalau Tuhan nggak perlu minta apa? Sesimpel itulah. Jadi kalau misalnya mau mengatakan framing adalah Tuhan di saat momen-momen terakhirnya, kalau memang Tuhan mengkehendaki dirinya, misalnya dirinya ya bilang Yesus memang Tuhan, ya dirinya memang Tuhan, gak usah minta Bapak.
It's your right, semua tuh kita berhak, sebagai Tuhan tuh berhak. Jadi dia tidak perlu meminta, dia tidak perlu berdoa, dan dia tidak perlu sujud, dan tidak perlu untuk menunduk kepada Allah Bapa. Karena tidak ada Tuhan, tidak ada the kings of all kings yang bow to another king. Because they are kings, right? Nah itu yang pertama ya, untuk Yesus bukan Tuhan. Yang kedua, tentang perpuluhan. Jujur kalau misalnya Bapak baca di Alkitab sendiri, perpuluhan itu sebenarnya memang tidak untuk semua pendeta, Pak. Itu hanya untuk Bani Israel, kaum Lewi. Pertanyaannya, saya simpel nanya Bapak di keturunan darah Bapak, siapa orang Israel? Nah, kita cek dulu Pak Andre. Bapak kakek buyut-buyutnya itu, kalau kita kan sama Chinese ya Pak ya. Kalau Chinese sama Israel jauh Pak tempat lokasinya Pak. Kemungkinan darah kita ada darah Israel tuh agak minim ya. Kemungkinan kita tuh Chinese daratan dari sana. Jadi udah pasti kita bukan Bani Israel. That's the first thing. Secondly, Bani Israel barulah yang bisa menamakan namanya suku Lewi yang berhak untuk mendapatkan perpuluhan, dan hanya suku Lewi. Karena again, Yesus Kristus, Nabi Yesus itu hanya dikirim bagi Bani Israel. Dan itu sebenarnya peraturan perpuluhan itu hanya mengikat Bani Israel, karena memang suku Lewi, suku yang the whole suku ya, seluruh sukunya itu memang mereka semacam mempersembahkan hidupnya, mengabdikan hidupnya kepada penyembahan bait suci, kepada penjagaan bait suci. Mereka yang menjaga seluruh ibadah. Itulah kenapa mereka berhak kepada perpuluhan. Bukan setiap pendeta di seluruh penjuru dunia, kecuali Bapak bisa membuktikan Bapak memang punya pertama keturunan darah Israel, kedua juga keturunan orang Lewi. Jadi nggak cuma darah Israel nih Pak, Bapak harus tahu Bapak tuh suku apa. Dari 12 suku itu benar nggak Bapak punya keturunan tuh suku Lewi. Nah kalau udah benar, barulah Bapak mendemand, karena memang itu hak yang tertulis dan Bapak bisa buktikan di Alkitab Bapak itu baru namanya tidak tersanggahkan Pak. Kalau cuma opini dan penafsiran Pak, 1000 orang punya 1000 penafsiran. Dan again, kalau memang misalnya mau mengatakan bahwa Alkitab memang kitab suci, ya Bapak ikuti panduannya dengan benar dong Pak. Harusnya nggak perlu jemaat atau misalnya mualaf kayak saya yang harus mengingatkan bahwa Bapak bukan Bani Israel, begitu. Ya. Terus pertanyaan yang ketiga, saya lupa pertanyaan ketiga apa tadi? Dosa yang tebus. Nih, that's a fun thing ya. Coba Bapak baca di kitab Keluaran. Saya masih ingat Keluaran. Di Keluaran tuh ada menetapkan salah satu ayatnya tentang dosa itu tidak ditebus oleh Yesus, melainkan ditanggung oleh diri sendiri. Hampir banyak bukan cuma Keluaran, di kitab Perjanjian Lama itu kebanyakan konsep dosa itu adalah ditebus oleh dirinya sendiri. Karena adanya hukum Taurat, Bapak. Nih, sebelum Bapak sanggah atau mau reaction, hukum Taurat ini yang di-cancel di Perjanjian Baru, di mana katanya semua dosa ditebus oleh kematian Yesus di kayu salib, karena Yesus dikirimkan ke dunia ini untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Ingat ya Pak ya, jangan dipotong kalau ayat Pak. Kalau ayat itu bilang namanya menebus dosa seluruh umat manusia, Bapak jangan cuma potong di bagian dosa, harus dibaca juga Pak seluruh umat manusia. Berarti dosa apapun, mau dosa waris, dosa sekarang, dosa apapun, jika percaya, berdoa, ditebus Pak. Karena itu tertulis ya Pak ya. Jadi jangan pakai tafsir Pak. Kalau kita mau mengikuti agama dengan benar, mau mengikuti Alkitab dengan benar, ikuti sampai words by words. Jangan cuma, oh saya mau nafsir Perjanjian Lama, saya nggak mau ikut Perjanjian Baru. Nggak bisa dong Pak. Nah, dan again, ini kontradiksinya itu bukan perkataan saya ya Pak ya. Kontradiksinya itu Bapak boleh cek di kitab sendiri. Tertulis kok Pak. Di seluruh kitab di Indonesia, bahkan di King James Bible juga Bapak bisa buktikan tertulis. Ada bukan penggenapan ya Pak ya. Coba dibedakan penggenapan dan di cancel. Yang terjadi adalah di cancel. Oke, seluruh hukum Taurat di cancel di Perjanjian Baru, dan Perjanjian Lama itu isinya berbeda. Itu kenapa juga mungkin konsep Bapak sendiri yang mengenai dosa itu masih ditanggung masing-masing. Istilahnya kan dia masih ada perkataan, saya agak lupa sih itu kata Pak Andre atau pendeta lain. Tapi banyak pendeta bilang bahwa dosa itu yang ditebus hanya dosa waris. Dosa sisa itu tidak ditebus. Masalahnya adalah hal ini penafsiran pendeta, bukan penafsiran yang sesuai dengan kitab-kitabnya. Dan kitab-kitabnya sendiri pun kontradiksi. Bapak beresin dulu kontradiksi itu dengan bapak-bapak gereja, disamain dulu. Jadi istilahnya gini, kalau jenderal mau kasih perintah itu kasih yang jelas Pak. Jangan suruh maju terus mundur, maju dan mundur. Begitulah Bapak bisa menjelaskan, bisa menstatementkan, oke, dosa ini seharusnya ditebus oleh siapa? Dan dosa apa yang ditebus? Manusia itu harus melakukan apa terhadap dosa yang baru mereka lakukan? Jangan ada bolak-balik atau keberpihakan kepada salah satu ayat. Karena again, ayat tuh nggak bisa baca satu-satuan Pak. Harus satu periskop, dan satu periskop itu harus mendukung satu buku. Karena mereka ada kitab suci. Dan kalau emang kalian mau mengklaim itu adalah Injil, perkataan Allah, nggak mungkin Allah ada pemplagiatan atau pengcancelan, nggak mungkin. Gitu aja sih.
Ada yang mau disampaikan lagi nggak untuk pernyataan yang sudah sebelum kita selesai? Enggak sih. Paling Bapak Andre bakal reaction lagi. Ntar kita sampaikan lagi. Iya, kalau misalnya di-reaction lagi sampai lagi. Iya, karena sering kan Pak Andre reaction. Baiknya ngopi bareng aja ya. Iya sih, baiknya ngopi bareng. Saya nggak tahu itu bener nggak sih ada ngopi bareng. Coba tanya, siapa tadi apa enggak? Nah, Pak Andre bener ada ngajak saya ngopi bareng atau itu cuma kata-kata itu berlain? Karena saya nggak ngecek seluruhnya Pak ya. Bapak reaksi banyak sih soalnya Pak. Nggak sempat jujur saya buatnya. Kadang Bapak kalau membuat tuh agak lengkap Pak. Jadi saya bisa nonton di satu video gitu kan. Jangan bisa-bisa Pak. Kalau mau ngopi bareng it's fine gitu loh. Ngopi aja dibanding Bapak ngomongin video kan. Maksudnya saya juga agak kasihan lihatnya. Nggak apa-apa ketemu aja. Kita ketemu nggak mau debat is fine. Tapi again nggak mau debat tapi harus bawa representasi ya. Jadi tidak ada dusta di antara kita lah istilahnya ya. Nah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngaji cerdas. Saya Andreho, saya mu'alaf tahun 2019. Kami para mu'alaf menginginkan ada tempat yang bisa mengajari kami Al-Quran, sehingga kami menjadi muslim yang kafah. Dan saya saat ini berdiri di tanah yang ingin dijual dengan seluas 1.200 meter. Di tanah ini rencananya kami ingin membangun tempat belajar Quran untuk mu'alaf dan kaum muslimin yang ingin memperbaiki bacaan Al-Quran. Di sini juga kami akan membangun markas ngaji cerdas dan usaha-usaha untuk menunjang operasional kami. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dalam hadis ini kita bisa ambil hikmahnya adalah perlunya kita, wajibnya kita untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya, yakni dalam hal mempelajari Al-Quran. Sudah barang tentu sudah menjadi kebaikan ketika orang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan kita sebagai kaum muslimin hari ini di sini seolah-olah seperti tidak sadar bahwasanya orang-orang yang beragama Islam, dalam hal ini muslim, saudara-saudara kita, itu banyak yang diajak oleh mereka untuk keluar dari agama Islam. Di sisi lain, kita juga harusnya menjadi orang-orang yang terdepan dalam melindungi akidah saudara-saudara kaum muslimin kita. Dan dengan ini, kita bisa melihat orang-orang yang telah berperan di dalam dakwah sungguh mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus berlomba-lomba di dalam hal demikian. Kita sebagai muslim alhamdulillah mendapatkan kenikmatan Islam, merasakan Islam dengan baik. Keluarga kita Islam, saudara-saudara kita Islam, anak istri kita Islam. Namun apa yang dialami oleh para mu'allaf adalah tidak demikian. Yang dialami oleh mereka adalah penindasan. Ketika mereka memutuskan untuk pindah agama menjadi seorang muslim, mereka mengalami yang namanya intimidasi dan berbagai macam olok-olokan dan yang lainnya. Tentunya itu datang dari keluarga-keluarga mereka atau teman-teman mereka, dan mereka kehilangan teman dan mereka rela mengambil Islam sebagai agamanya, dan mereka merelakan teman-temannya yang terdahulu. Untuk itu kita harus mengambil tindakan berikutnya. Sahabat ngaji cerdas yang dirahmati Allah, kita harus berlomba-lomba untuk kebaikan ini. Kita harus menolong saudara-saudara kita ini, para mu'allaf ini, untuk membina mereka, membimbing mereka menuju Islam yang sesungguhnya dan Islam yang memang rahmatan lil alamin. Kontribusi dan support sahabat-sahabat ngaji cerdas bisa dikirim ke rekening ngaji cerdas Bank BSI 7222859632 atas nama Yayasan Indonesia Ngaji Cerdas. Ayo sama-sama kita dukung saudara-saudara kita yang mu'alaf. Kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat ngaji cerdas yang telah membantu dan memberikan kontribusinya kepada kami. Semoga apa yang sahabat-sahabat ngaji cerdas lakukan akan menjadi amal jariah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.